Taman Wisata Jabal Nur merupakan salah satu destinasi wisata alam yang ada di wilayah Cisayong, tepatnya di Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Menawarkan pesona alam indah dengan suasana alam asri perbukitan. Saat menginjakan kaki di Taman Wisata Jabal Nur, Anda akan disambut dengan ribuan kincir angin warna-warni dan hembusan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Terdapat kolam renang anak dengan wahana air tumpah, yang tentunya akan membuat liburan Anda semakin seru dan menyenangkan. Tiket masuk kawasan wisata Jabal Nur sangat terjangkau. Anda cukup mengeluarkan biaya berkisar Rp12.000 untuk dewasa dan Rp7.000 untuk anak-anak. Harga tersebut sudah termasuk kolam renang air panas dan air dingin. Fasilitas yang ada di Taman Wisata Jabal Nur tergolong lengkap, mulai dari toilet, musola, kamar bilas, free wifi, family gathering, wahana outbound, hingga kafe. Taman Wisata Jabal Nur buka selama 24 jam, namun jam berkunjung terbaik adalah waktu pagi dan sore hari hingga malam. Komisaris Taman Wisata Jabal Nur menjelaskan bahwa untuk menambah daya tarik pengunjung, pihak pengelola menambah wahana kolam pemandian air panas dengan air panas yang bersumber dari Kawah Talaga Bodas. Selain itu, wisata Jabal Nur juga menyediakan area camping ground dengan tempat yang nyaman, cocok sekali untuk acara family gathering atau komunitas. Merintis bikin ini villa, terus kita juga mau adain mungkin lebih banyak spot-spot buat makan, saung-saung kayak gitu. Terus juga mau memperluas kayak kolam seperti itu. Kolam renang air panas gitu kan? Iya. Bagaimana nih? Lebih ramai atau gimana? Sekarang itu emang sebelumnya kan belum ada air panas ya, jadi sempat berhenti juga. Terus sekarang semenjak udah ada air panas, jadi makin rame sih, lebih menarik pengunjung juga. Terus ya alhamdulillah. Kalau untuk di keramaian biasanya hari apa kira-kira? Yang paling rame tuh weekend dari Sabtu Minggu. Jumat juga kadang suka rame, atau kalau tanggal merah gitu. Kalau untuk camping sendiri gimana di sini untuk fasilitas camping? Kelihatannya banyak yang... Iya, di sini tuh banyak suka pada ngebooking untuk camping, baik dari sekolah maupun dari acara-acara gathering ya. Terus untuk biayanya kita hitungnya per orang. Iya, jadi kalau kita di sini buka ada camping ground juga. Nah, biasanya kita hitung per orang atau enggak per tenda. Kalau per orangnya itu 35.000 per orang, cuman belum include tenda. Kalau misalkan mau dihitungnya per tenda itu bisa muat 4 orang atau sekeluarga. Terus harganya itu di sekitar 85.000. Itu tuh udah termasuk wifi dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk tiket masuk sendiri itu kan biasa juga ada beberapa ribu itu apa? Nah itu kalau itu juga udah termasuk air panas. Terus boleh juga kalau misalkan mau istirahat di mana-mana, jadi nggak perlu bayar lokasi lagi gitu. Misal mau di saung atau di mana. Terus udah kamar mandi nggak usah bayar lagi, musola nggak usah bayar lagi. Terus juga mungkin ada spot-spot foto di sini gitu. Kalau fasilitas yang ada di sini sebetulnya apa saja? Kalau di sini tuh ada banyak, ada musola, kita nyediain aula juga. Terus ada tempat buat karaoke juga, misal mau bareng-bareng sama keluarga, bareng-bareng. Terus ada kamar mandi banyak, wifi ada. Terus nyedain tenda juga, nyedain speaker. Jadi lengkap kalau misalkan buat acara gathering keluarga atau komunitas bisa. Kalau yang paling jauh nih, pengunjung dari mana kira-kira? Lagi dari Jakarta, lagi main ke Tasik gitu. Mungkin ada juga yang dari luar pulau lagi main ke Tasik gitu loh sini. Mungkin ada pemancingan syar'i ya. Tadi habis ngerencanain juga mau ada pemancingan syar'i, karena kan di daerah sini belum ada ya pemancingan yang sistemnya itu pakai syariah gitu. Insya Allah. Itu apa? Ya jadi kita tuh nggak goror gitu, nggak. Jadi ada kiloannya gitu, bayarannya tuh di kilo. Gitu. Mungkin buat pengunjung. Ya sering-sering mampir ke sini karena emang nyaman banget, terus adem. Kalau misalkan di sini tuh bisa one park at all gitu, jadi kita bisa parkir,
nginep, makan, ada restonya juga kan, ada kafenya, terus bisa ngeliat city light dan lain-lain. Lebih lanjut, ia mengungkapkan kedepannya Taman Wisata Jabal Nur akan menyediakan kolam pemancingan ikan dengan sistem syariah. Artinya, ikan hasil mancing ditimbang dengan harga per kilo. Sementara itu, pengunjung asal Bandung mengaku senang berwisata di Taman Wisata Jabal Nur. Udah paling cocok itu Jabal Nur, karena kalau misalkan Jabal Nur itu ada kolam renang hangatnya dan air dingin juga. Terus untuk area campingnya juga kita nggak terlalu menjorok ke dalam lah. Yang penting safety aja buat keluarga. Sama aksesnya juga nggak terlalu ekstrim, deket lah dari jalan utama. Pas kemarin juga lihat dari map, ternyata masuk dari Ciawi, masuk ke Jalan Cisinga, belok kiri, tujuannya arahnya ke wisata Curug Badak juga. Ternyata ada Jabal Nur yang lebih worth it untuk kita datangi bareng-bareng dengan keluarga. Baik dari kolam air panasnya, terus kolam bermainnya di bawah. Ternyata ada kolam air dingin. Kita juga awalnya nggak tahu kan semalam, karena kita datangnya tuh malam di sini, kirain karena emang di sini kirain udah mulai negatif gitu ya. Ada apa nih? Ada bunyi terus gitu ya, kayak air. Dan ternyata pas tadi pagi kita lihat, ternyata di sini ada kolam air dingin juga di bawah. Udah pastinya enak ya, cocok banget gitu. Jadi udah malamnya kolam air hangat, pagi-paginya ya kolam air dingin, itu udah cocok banget. Dan kita nggak perlu capek-capek. Maksudnya tuh datang ke sini tenda udah ada, penyewan tikar udah ada, makanan udah ada. Jadi kalau udah dadak, misalkan main di Tasik, apalagi ke kabupaten ya, Tasik Utara, keren banget tuh Jabal Nur. Rekomendasi lah tempatnya. Kalau untuk pesan-pesannya buat teman-teman yang suka menjelajah alam lah ya, apalagi khusus buat keluarga. Sekarang kan sekarang tuh pasti nggak bawa keluarga tuh nggak oke lah ya kadang-kadang. Nah, Jabal Nur adalah menjadi solusinya. Dan terus tambahannya juga di sini mungkin udah ada sih sebenarnya untuk makanan, tapi untuk wisata kuliner lokalnya Kang, kalau di sini gitu kan. Kayak tadi aja anak-anak, pengen rujak, pengen bakso, pengen seblak atau pengen karedok kayak gitu. Ya mungkin kedepannya buat pengelola mungkin bisa ditambah. Tapi mungkin yang lebih worth itu di sini kalau misalkan emang malam-malam gitu ya. Di sini kayak minuman-minuman tradisional kayaknya udah paling cocok deh. Ya. Kayak bajigur. Terus kita tuh udah jarang nemuin macam makanan rempah tradisional kayak rempah-rempah. Itu udah cocok banget, ada air hangat, ada minuman rempah. Kan sambil berendam terus dapat rempah-rempah. Itu mah udah cocok banget. Makanannya misalkan ubi lah, apa itu kacang rebus lah, apa itu singkong lah. Itu udah yang jelas bisa menjadi identik sendiri buat Jabal Nur ini. Jadi kalau misalkan kita kesini air hangat, ya udah makanannya berarti nggak yang neko-neko lah, nggak yang makanan yang kayak sekarang mungkin yang makanan luar lah, apalah itulah. Itu udah cukup banget kayak sorabi, terus ya singkong rebus, kacang rebus, terus bajigur. Itu mah udah jelas oke banget lah ya. Udah oke banget. Tempatnya udah oke. Selain itu, kata Ogi, akses menuju wisata Jabal Nur juga sangat mudah. Tidak jauh dari jalan raya, dari Ciawi tinggal belok kanan menuju JB Cisinga, setelah perjalanan kurang lebih 4 km lalu belok kanan menuju Taman Wisata Jabal Nur. Menurutnya, Taman Wisata Jabal Nur adalah recommended buat pecinta alam dan untuk rekreasi keluarga dengan suasana alam yang disuguhkan. Pada kesempatan itu, ia memberi masukan agar menambah area kuliner yang menyuguhkan makanan tradisional seperti umbi-umbian, kacang rebus, dan bajigur. Karena menurutnya, banyak wisatawan yang merindukan dan ingin mencoba makan tradisional, termasuk dirinya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Cevi Pirman, Priangan TV mengabarkan.